Selamat siang, dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Nur Larissa dengan NPM 130110190121 dari tutor 22 grup D akan menjelaskan assignment lab activity farmakologi dari tugas D. Lanjut, saya didapatkan kasus bahwa didatangkan ke puskesmas, yaitu seorang anak laki-laki berumur 7 tahun dengan inisial B mengeluh dengan ibunya mengeluh adanya sesak nafas, nafas berbunyi disertai batuk, lalu adanya sesak timbul setelah terbatuk karena minum es yang membuat sesak semakin berat. Sehingga ibunya membawa ke puskesmas. Riwayat penyakit sesak nafas positif, lalu pencetus asmanya sendiri ini disebabkan dari kelelahan fisik, udara dingin, dan apabila flu. Lalu untuk riwayat penyakitnya ini didapatkan bahwa sering pilek dan bersin, tidak ada eksim, dan tidak ada alergi obat. Namun di riwayat keluarga didapatkan bahwa ibu dan kakaknya terdiagnosa asma. Lalu saat pemeriksaan, anak laki-laki ini dapat menjawab pertanyaan dalam satu kalimat dengan posisi terduduk. Dari physical examination didapatkan bahwa respiratory rate-nya 30 kali per menit, nadinya di 110 kali per menit, dan tekanan darahnya di 110 per 70 mm Hg. Lalu tidak didapatkannya retraksi interkostal, positif wheezing pada auskultasi, dan saturasi oksigen di 95%. Lalu untuk pertanyaannya, tentukan diagnosis pasien di atas, bagaimanakah terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan Gina 2021, lalu tulislah resep menurut kaidah yang benar, alamat pasien di Jalan Hasanuddin 112, lalu jelaskan edukasi apa yang sudah diberikan secara keseluruhan dan terkait dengan pasien ini, lalu bagaimanakah rencana monitor pada pasien ini. Pertama, dari mekanismenya sendiri, setelah diterapkannya anak laki-laki ini ke primary care atau puskesmas, ini pasien didatangkan biasanya memunculkan adanya acute atau subacute asma exacerbasi. Lalu langkah selanjutnya adalah memeriksa pasien atau assess the patient. Kita perlu menentukan apakah ini asma, apakah terdapat faktor-faktor yang terkait dengan asma. Lalu kita juga perlu menentukan tingkat keparahan dari exacerbasinya. Bisa di-consider dari worst feature yang ada. Untuk anak laki-laki ini masuk ke klasifikasi mild to moderate dikarenakan dia masih bisa berbicara dalam satu kalimat, lalu memilih untuk duduk daripada berbaring, tidak agitated, lalu respiratory rate-nya increase di 30, tidak ada accessory muscles yang digunakan, dilihat dari negatif interkostal, lalu pulse rate-nya ini 100 sampai dengan 120 bpm, saturasi oksigen di 90-95, di pasien ini adalah 95%, lalu jika dites pada PF-nya ini lebih dari 50%. Next, lalu untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, untuk diagnosis kasus anak laki-laki ini adalah bronchial asthma di mild moderate asthma exacerbasi. Untuk physiology condition-nya ini, dia merupakan anak laki-laki, yaitu pediatrik. Lalu pada pathology condition, dia memiliki allergic rhinitis. Other condition-nya dia physical exhaustion, cold air, dan juga flu yang dapat memicu dari asmanya itu sendiri. Untuk obat-obatan yang diberikan, yang menurut Gina 2021 adalah as needed low dose inhalation corticosteroid di budesonide, lalu terdapat juga SABA yaitu short acting beta agonist yaitu salbutamol yang dipilih. Untuk tujuan dari masing-masing obat-obatan ini untuk salbutamol, dia untuk menghilangkan asma dan juga melegakan dari simptom-simptomnya. Untuk budesonide, dia berfungsi untuk mengontrol kondisi asmanya dan mereduksi atau menurunkan adanya inflamasi pada jalur nafas. Lalu untuk edukasi kepada pasien, saya akan memberitahu apa itu bronchial asma, apa faktor yang dapat memicunya. Lalu saya akan memberitahu bagaimana cara menanganinya, menggunakan obat apa, efek dari obatnya, dan juga
efek samping yang dapat diberikan dari obatnya. Untuk non-pharmacological treatment-nya, saya akan memberitahu bagaimana gaya hidup yang baik, yaitu olahraga tetapi tidak boleh terlalu berat dikarenakan salah satu pemicunya adalah physical exhaustion. Gaya hidup dan juga kebiasaan yang dimodifikasi ini berguna untuk managing comorbidity seperti obesity dan juga GERD yang dapat memperparah kondisi asma pada anak ini. Lalu saya akan memberitahu written asthma action plans, lalu diberikan juga untuk penjadwalan appointment selanjutnya untuk follow up dari obat-obatan yang telah diberi. Selanjutnya dari monitor, saya akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya untuk follow up kepada pasien dari obat-obatan yang saya kasih, dikarenakan di saat inhalasi kortikosteroidnya itu atau budesonide-nya habis lebih dulu, itu perlu tindakan lebih lanjut lagi. Lalu saya juga perlu memperhatikan apakah terdapat efek samping dari obat-obatan yang saya beri kepada anak laki-laki ini. Lalu untuk di sini, based on GINAI 2021, dilihat bahwa pada presenting symptomnya infrequent asthma symptoms, yaitu kurang dari atau 2 kali sebulan, dan tidak ada risk factor dari exacerbasinya. Ini diberikan low dose inhalation corticosteroid, yang di sini budesonide, lalu diberikan juga short-acting beta-agonis, yaitu salbutamol. Next, untuk jawaban selanjutnya, ini item analisisnya dari drug 1 dan juga drug 2. Untuk salbutamol, dia short-acting beta-agonis di 100 mikrogram inhaler dan berbentuk tube. Lalu jumlahnya 1 untuk administrasinya itu pro-renata atau saat gejala timbul. Lalu untuk dose setiap administrasinya ini 2 kali semprot, yaitu 200 mikrogram. Lalu route of drug administration-nya ini inhalation, digunakan saat diperlukan saja. Untuk durasi administrasinya ini dalam jangka 25 hari. Lalu pada budesonide dia 100 mikrogram berbentuk inhaler dan juga tube. Lalu untuk jumlahnya adalah 1. Lalu digunakan 2 kali dalam sehari. Untuk setiap penggunaannya digunakan 2 kali semprot, yaitu dengan dosis 200 mikrogram, administrasi secara inhalasi, lalu untuk waktunya ini adalah postcoital atau setelah makan. Untuk durasinya yaitu dalam jangka waktu 25 hari. Berikut adalah resep. Yang pertama saya perlu mencantumkan nama, SIP dan alamat dan juga nomor telepon saya, lalu ditulis juga tanggal dan juga tempat, yaitu Bandung 16 Mei 2021. Yang pertama, obat yang saya resepkan dari short acting beta agonis yaitu salbutamol 100 mikrogram inhaler dan juga tube berjumlah 1. Ini pro-renata atau digunakan saat dibutuhkan. Ini 2 kali semprot per administrasi, digunakan bila sesak saja, maksimal 6 kali sehari. Lalu untuk obat yang kedua adalah budesonide atau inhalation corticosteroid 100 mikrogram inhaler dalam bentuk tube berjumlah 1, digunakan 2 kali sehari. Untuk setiap administrasinya ini 2 kali semprot post-coenam atau setelah makan. Lalu di bawahnya saya menuliskan nama, umur, dan juga alamat dari pasien. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.